Halo semuanya, perkenalkan kami adalah mahasiswa dan mahasiswi dari Kampus Perbanas Institut Jakarta. Dengan saya, Claudia Francisca bersama dengan teman-teman saya, Afriani, Dewi, dan Dimas, membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Pemasaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Siswandi Kulipah MM. Melalui video ini, kami akan memberikan pemaparan terhadap strategi pemasaran pada perusahaan Jeko Donuts and Coffee lewat analisis STP dan 4P. PT Jeko Donuts and Coffee didirikan oleh Joni Andrean yang sebelumnya terkenal sebagai pengusaha salon yang sukses. Pada 26 Juni 2005, Jeko memulai beroperasi pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang, dan kemudian langsung membuka outlet sebanyak-banyaknya di kota-kota di Indonesia, sehingga memperluas pasarnya ke beberapa negara di luar negeri. Sebagai produk dalam negeri yang dapat bersaing dengan produk pesaingnya yang berasal dari luar negeri dan sudah lebih dulu ada, Jeko membuktikan bahwa mereka dapat merajai pasar di masyarakat. Untuk itu, kami akan mencoba menganalisis strategi marketing yang digunakan Jeko lewat analisis STP dan 4P. Untuk selanjutnya yaitu analisis STP produk Jeko atau dikenal juga sebagai segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting sendiri terdiri dari beberapa segmentasi, yaitu ada segmentasi geografis, di mana wilayah pemasaran Jeko Donuts and Coffee saat ini tidak hanya di Indonesia saja, namun juga meluas ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, dan lain sebagainya. Untuk segmentasi demografis, mayoritas konsumen Jeko adalah kalangan anak muda usia menengah hingga menengah ke atas. Kemudian segmentasi psikografis di mana Jeko menyasar kelas sosial menengah hingga menengah ke atas dengan gaya hidup modern, menggemari aktivitas sosial serupa hanging out di kafe, serta menggemari makanan dan minuman dengan brand premium. Untuk segmentasi perilaku, Jeko tidak mengenal kesempatan penggunaan, sedangkan dari sisi manfaat yang dicari, ia dapat menjadi lambang status dan instrumen pemenuhan cita rasa masyarakat. Selain itu, Jeko menyasar konsumen potensial dan konsumen tetap brand pesaing untuk memperluas pasar serta tidak mengenal tingkat pemakaian. Selanjutnya, targeting. Targeting utamanya adalah kaum muda dan keluarga menengah ke atas dengan usia kurang dari 50-an tahun. Dilihat dari desain coffee shopnya yang minimalis, cocok untuk tempat nongkrong anak muda namun juga tetap family-friendly. Kemudian untuk posisinya sendiri, Jeko berhasil mengembangkan konsep pengembangan produk yang inovatif dalam mengikuti perkembangan dan mengantisipasi perubahan, serta dinamika yang terjadi. Jeko dikenal sebagai coffee shop modern yang cukup elit. Masuk ke bagian produk yang dimaksud meliputi donat atau yang biasa kita sebut dengan J-Donut, kemudian kopi, J-Coffee, coklat, dan juga produk terbaru dari Jeko yaitu yogurt yang biasa kita sebut dengan J-Cool. Setiap donatnya Jeko diberi nama kreatif sesuai dengan topping dan juga rasa. Ini menciptakan sebuah keunikan dan mudah bagi pelanggan untuk mengingat nama-nama dari produk donatnya Jeko. Sebagai contoh kayak tiramisu adalah nama dari donat yang toppingnya tiramisu. Kemudian ada juga why not adalah nama dari donat yang di bagian dalamnya diisi selai kacang, kemudian di atasnya ada topping coklat putih dan garnish dari dark coklat. Kemudian masuk ke price atau harga. Dalam klasifikasi yang luas, para ahli membedakan penetapan harga berbasis pasar dan juga berbasis biaya. Nah, untuk yang berbasis pasar, biasanya perusahaan lebih mempertimbangkan dari faktor pasarnya, dari pelanggan dan juga pesaing dalam menetapkan harga. Kemudian kalau berbasis biaya, biasanya biaya produksi ini menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan harga. Penetapan harga yang dilakukan Jeko terhadap harga pasar biasanya tidak jauh berbeda dengan pesaingnya, sehingga kita dapat disimpulkan bahwa Jeko melakukan penetapan harga berbasis pasar. Selanjutnya, masuk pada strategi bauran pemasaran yaitu place. Jeko Donuts and Coffee menetapkan lokasi penjualan di mal-mal terkemuka di seluruh Indonesia, di mana hingga saat ini lebih dari 260 cabang tersebar. Jeko Donuts and Coffee selalu mengedepankan lokasi yang menyisir ke seluruh lapisan masyarakat. Meskipun saat ini Jeko lebih menyasar kepada kelas menengah atas. Tapi tentunya kemudahan konsumen mendapatkan produk Jeko sangatlah gampang, mengingat saluran distribusi Jeko Donuts and Coffee yang mudah dijangkau oleh konsumen. Kemudian
Pada bauran pemasaran yang terakhir, yaitu promotion, terdapat 3 jenis strategi. Antara lain yang pertama, periklanan. Jeko Donat melakukan periklanan melalui brosur, logo, poster, dan spanduk. Dengan cara periklanan ini, Jeko dapat meningkatkan penjualan atau meningkatkan kesadaran akan merek Jeko sendiri. Selain itu, Jeko juga hadir di tempat yang sangat strategis di Indonesia dan hadir di beberapa kota dan bahkan negara lain. Yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan Jeko diberikan dengan menerapkan diskon, hadiah, reward, ataupun promo-promo, sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Jeko sering melakukan strategi ini diantaranya dengan weekly promotion, misalnya promo buy one get one free, ataupun free gift tumbler ataupun gelas. Yang ketiga, penjualan langsung. Penjualan langsung yang dilakukan Jeko adalah melalui sosial media marketing, di mana Jeko aktif di sosial media yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Pada zaman sekarang, masyarakat banyak menggunakan sosial media. Maka dari itu, Jeko memiliki akun bisnis sendiri untuk mempromosikan mereknya dengan tujuan supaya untuk memberikan informasi yang terupdate terkait promosi ataupun informasi seperti pembukaan cabang baru kepada masyarakat.